daripada diduluin Pak Sultan tidak boleh lebih dari 2 kali. Kan lebih baik saya duluin. Lebih baik duluan bilang saya tidak bersedia. Oh iya toh. Apakah tidak ada kekecewaan di situ? Ya kecewaan apa? Ya daerah istimewa Jogja seperti disepelekan. Ya nyatanya kepastian hukumnya tidak ada. Ya kan? Misalnya contoh, ya di dalam Undang-Undang 2299 dikatakan bahwa untuk DIY kepala daerah dari kerabat keraton, wakil gubernur dari kerabat paku alaman dengan ditetapkan. Tapi di satu pihak ada ketentuan undang-undang yang mengatakan ya bahwa kepala daerah itu dipilih. Ya. Nyatanya DPRD saya tidak pernah ada kepastian antara penetapan sama pemilihan. Ya. Jadi bagi saya ini sesuatu rekayasa politik, kepentingan-kepentingan politik yang akhirnya dominan mewarnai. Bagi kami kan bukan kepastian itu. Ya, kalau memang ditetapkan ya ditetapkan, tapi jangan saya ditetapkan wakil gubernur saya dipilih. Itu kan nggak fair. Itu kan tidak ada kepastian hukum. Jadi kepentingan politik ini ada di tingkat Jakarta. Ya juga di daerah juga. Oh daerah juga. Iya toh. Tapi sampai sekarang kan undang-undang keistimewaan Jogja itu belum ada, tapi Anda sudah mau jadi calon presiden. Apa tidak lebih baik dituntaskan dulu nih sebagai gubernur? Masalahnya tidak seperti itu. Ya, sekarang pertanyaan saya balik. Kalau saya jadi presiden, apa juga justru undang-undang DI juga tidak akan bisa selesai? Pasti akan kita selesaikan kan gitu. Justru akan makin diselesaikan. Loh ya toh. Karena sudah jadi presiden. Nah, karena ada kepastian hukum. Semua kan harus ada jaminan. Kepastian hukum itu. Gitu. Bukan karena saya dari Jogja mau menuju ke presiden urusannya juga hanya RUU DI juga tidak. Tapi semua itu kan memerlukan kepastian. Kepastian hukum. Kepastian hukum. Itu yang tidak ada. Dan stabilitas politik. Ini kan syarat utama di dalam membangun masyarakatnya. Ada beberapa orang jadi tokoh Ciganjur. Ya. Ada Gus Dur, ada Megawati, ya. ada Amin Rais, ya. ada Sultan. 3 sudah jadi tokoh nasional. Ya. Kenapa Sultan tidak cepat-cepat dulu mengorbit ke nasional? Apakah karena ngurus kesultanannya? Apakah karena gubernur? Bukan itu masalahnya. Di mana dong? Apa dong? Dulu kita berempat menandatangani sebagai deklarator Ciganjur dengan harapan pemerintah mau berubah. Bukan kita membicarakan untuk antri kacang, untuk jadi para pemimpin, kan bukan itu. Bukan antri untuk jadi pemimpin nasional. Nah, bukan itu. Semua kan didasari dengan keikhlasan saja untuk mengabdi pada bangsanya, pada negaranya. Apa yang tersisa dari Ciganjur itu? Masih ada yang tersisa nggak? Tersisa dalam arti? Wah, ada hal yang masih perlu dibelain oleh kalian berempat. Atau sudahlah jadi sejarah saja? Ya, bagi saya, bagaimanapun para deklarator Ciganjur, saya tetap berharap bagaimana beliau-beliau untuk konsisten, untuk tetap bisa mengabdi kepada kepentingan bangsa dan negara. Nyatanya kontribusi itu juga bisa mereka berikan biarpun dengan posisi masing-masing yang berbeda. Ya, harapan saya ya tetap konsistensi harus bisa kita lakukan. Ya. Dan saya merasa tidak ada hambatan dengan beliau-beliau untuk membangun komunikasi. Tidak ada perasaan telat dibanding mereka. Baru sekarang mau maju di forum nasional. Enggak ada. Enggak merasa ketinggalan sepur. Oh, enggak. Biarpun saya di Jogja kan tetap saya mengabdi untuk bangsa dan negara saya. Biarpun hanya di Jogja, tapi tetap punya kontribusi ke nasional. Kenapa harus kita bicara tertinggal dan tidak tertinggal, gitu kan? Yang unik adalah mereka sudah mulai pada turun. Sultan baru mau naik, kan? Ya. Nah, sekarang turunnya kan juga berbeda-beda. Ya kan? Naiknya juga berbeda-beda. Jadi Sultan sekarang lihat inilah momentum untuk naik. Ya.